Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Sifa dengan NIM 11.124.130.263 dari KSK Mata Kuliah Hukum Pelayanan Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Kantik Cahyo Susila. Yang dalam hal ini saya akan memaparkan hasil dari analisis saya terkait dengan artikel dengan judul sebagaimana tertampil pada layar. Sebelum memasuki pembahasan dari analisis, terlebih dahulu kita ketahui bersama terkait dengan arti penting keterbukaan informasi publik. Adapun dasar hukum keterbukaan informasi publik yang pertama adalah terdapat pada pasal 28F Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang mana terdapat jaminan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Kemudian dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik juga menjadi payung hukum utama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Dan yang ketiga yakni terdapat dalam Undang-Undang tentang pelayanan publik yang terfokus pada suatu ketentuan dari sistem pengelolaan informasi dan juga terdapat pada asas keterbukaan. Adapun keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan badan publik lainnya. Kemudian juga merupakan implementasi dari asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diharapkan dapat mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yakni ada hasil penelitian dalam artikel mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui adanya lembaga Komisi Informasi Provinsi, yang mana dalam implementasinya diukur melalui indikator-indikator yang pertama yakni ketepatan waktu penyampaian informasi, kelengkapan informasi, keandalan dan keakuratan sumber informasi, gaya bahasa penyampaian informasi, dan penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam penyampaian informasi. Selanjutnya, terdapat juga hambatan yang diungkapkan dalam hasil penelitian, yakni terdapat penyalahgunaan dari pengecualian informasi, serta manajemen yang tidak terintegrasi, kemudian terdapat perlawanan internal dari birokrasi pemerintahan, serta adanya aksesibilitas yang terbatas di masyarakat, dan rendahnya kemampuan digital serta literasi informasi di kalangan masyarakat di Sumatera Selatan. Untuk merespon adanya hambatan tersebut, peneliti telah mengusulkan suatu model rekomendasi yang berbasis tata kelola adaptif untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik yang berdasarkan pada 3 komponen, yakni kolaborasi melalui kerjasama antar pihak, kemudian fleksibilitas, yakni berupa kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan di masyarakat, dan terakhir ada pembelajaran, yakni suatu evaluasi dari pemerintah terhadap setiap pengalaman, baik itu keberhasilan maupun kegagalan yang ada di masa lalu. Adapun analisis yang saya lakukan ini terdapat 3 poin penting, yakni berkaitan dengan relevansi kelembagaan, bahwasanya keberadaan Komisi Informasi Provinsi di Sumatera Selatan ini telah sesuai dengan amanat pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana menetapkan Komisi Informasi itu sebagai lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Poin yang kedua yakni berkaitan dengan pengecualian informasi yang menjadi salah satu hambatan dalam implementasi keterbukaan informasi, padahal dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dalam pasal 17 telah mengatur secara tegas terkait informasi yang dikecualikan. Akan tetapi dalam praktiknya itu masih terdapat penyalahgunaan pengecualian informasi ini yang menjadikan suatu informasi yang seharusnya bersifat publik dan dapat diketahui menjadi tidak dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian ada pembenahan birokrasi badan publik, dalam hal ini adanya hambatan berupa perlawanan internal dari pemerintahan serta manajemen yang tidak terintegrasi menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembenahan dalam unsur birokrasi dari badan publik agar unsur-unsurnya dapat berjalan sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Kemudian adalah saya akan membahas terkait dengan hubungan antara keterbukaan informasi dengan pelayanan publik, di mana keterbukaan informasi publik itu merupakan bagian dari pelayanan publik yang melaksanakan asas keterbukaan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Selain itu, juga telah dimaksudkan dalam Undang-Undang bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memuat sekurang-kurangnya salah satunya adalah pengelolaan informasi yang dalam hal ini berupa tugasnya adalah untuk mengelola informasi publik, sehingga tentu terdapat keterkaitan yang erat dalam pelayanan publik dengan keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya adalah faktor yang mengaruhi kualitas pelayanan publik dalam keterbukaan informasi publik. Ada dua faktor, yakni faktor individual dan faktor sistem. Faktor individual ini adalah merujuk pada sumber daya di dalam organisasi tersebut, di mana dalam penerapannya di Sumatera itu masih terdapat kendala berupa kendala birokrasi dari pemerintah itu masih terdapat perlawanan, sehingga masih perlu dibenahi dalam tata kelola sumber daya manusianya. Kemudian ada faktor sistem yang merujuk pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang digunakan, di mana dalam penerapannya ini di Sumatera Selatan penggunaan sarana TIK itu sebenarnya telah sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi masih terdapat hambatan berupa aksesibilitas dari masyarakat yang masih kurang mampu dalam mengoperasikan dari perangkat TIK tersebut. Baik, berikutnya adalah penerapan prinsip good governance terkait dengan asas transparansi terhadap keterbukaan informasi publik. Pada dasarnya, setiap orang itu memiliki hak untuk memperoleh informasi. Dari hak tersebut, timbullah suatu kewajiban dari badan publik untuk mengakomodir adanya layanan informasi. Setelah kewajiban tersebut terpenuhi, maka masyarakat dapat memperoleh informasi dan mengakses informasi tersebut sehingga dapat mengawasi adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah serta memberikan suatu umpan balik, sehingga dari umpan balik tersebut terciptalah adanya suatu partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun kesimpulan dan saran-saran yang dapat saya berikan sebagaimana telah tertampil di dalam layar. Baik, cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.